Jawa Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang framework stabilitas sistem keuangan 2 yang membahas 3 materi. Di antaranya ada stabilitas sistem keuangan di Bank Indonesia, yang kedua kebijakan makroprudensial, dan yang ketiga manajemen krisis. Bila membahas stabilitas sistem keuangan, pasti tidak akan jauh-jauh dengan Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki andil besar dalam perekonomian Indonesia, baik masa lalu, saat ini, maupun masa depan. Bank Indonesia sendiri memiliki 5 peran dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama itu adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang sering disebut dengan inflation targeting framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik. Yang keempat adalah melalui fungsi dalam riset dan pemantauan. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui bank sentral sebagai lender of the last resort atau sering disingkat dengan LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Pada kondisi normal, fungsi LOLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsi sebagai LOLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistematik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lalu Rizky. Secara garis besar, pembahasan topik reformasi sektor keuangan global mencakup 4 agenda utama, yaitu yang pertama memperkuat ketahanan lembaga keuangan,
Yang kedua, mengurangi permasalahan lembaga keuangan yang too big to fail. Yang ketiga, memperluas parameter pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan hingga mencakup market-based finance. Yang keempat, reformasi pasar of the counter derivatif. Keanggotaan BI pada forum internasional di era SSK selanjutnya yaitu Based Commit on Banking Supervision atau biasa disebut dengan BCBS. Tujuan dibentuknya BCBS ini yaitu untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan praktek perbankan global yang berdampak positif terhadap stabilitas sistem keuangan. BCBS melakukan 2 kebijakan dalam mencapai mandatnya yang akan disampaikan oleh teman saya Nadila Ade. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Ariska Dwi Cahyani. Keanggotaan BI pada forum internasional di area SSK. A. Penetapan suatu standar minimum pengaturan dan pengawasan atas sektor perbankan untuk mendorong kesamaan pemahaman dan peningkatan kerjasama antar yurisdiksi. Yang B. Tukar-menukar informasi tentang perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan untuk mengidentifikasi resiko saat ini dan mendatang yang berdampak pada stabilitas keuangan. Selanjutnya, mandat dan kepentingan BI dalam menjaga SSK. BI memiliki kepentingan untuk menjaga SSK. Hal ini terkait dengan fungsi BI sebagai lender of the last resort. Oleh karena itu, BI akan selalu berupaya supaya sistem keuangan tetap stabil sehingga terhindar dari krisis. BI juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran yang stabilitasnya sangat terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nadila Ade Yulianti. Pengertian kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi resiko dan biaya dari krisis sistemik. Terdapat 3 kalimat kunci untuk menggambarkan kebijakan makroprudensial, yaitu 1. Diterapkan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan atau sistem wide perspective. 3. Diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya atau build up resiko sistemik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagan cakupan sistem keuangan dalam kebijakan makroprudensial. Secara sederhana, kebijakan makroprudensial atau SSK periode 1 merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, koperasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Ini disebabkan kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Restia. Penataan keseimbangan yang dipilih akan mengacu pada karakteristik masing-masing negara. Kerangka kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia Stabilitas Sistem Keuangan disusun dengan difokuskan pada upaya untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang diwujudkan melalui 4 hal. Yang pertama, risiko sistemik yang teridentifikasi sejak dini dan termitigasi. Yang kedua, financial imbalance yang minimal sehingga mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Yang ketiga, sistem keuangan yang efisien. Dan yang keempat, akses keuangan dan UMKM yang meningkat. Kerangka kebijakan akan berhasil mencapai sasaran apabila diimplementasikan melalui strategi operasional yang baik.
Terdapat 4 sistem strategi operasional yang baik, yakni yang pertama, identifikasi sumber resiko sistemik. Yang kedua, pengawasan makroprudensial melalui monitoring dan analisis terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta pemberian sinyal resiko. Yang ketiga, respon kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial. Dan yang keempat adalah protokol manajemen krisis atau PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Erika Novindira yang merujuk pada pembahasan baru, yaitu tentang manajemen krisis. Pengertian dari manajemen krisis yaitu perusahaan atau organisasi mengatasi sebuah keadaan yang dianggap mengancam sebuah eksistensi organisasi itu sendiri, di mana keadaan mengancam itu diterjemahkan sebagai sebuah kondisi yang bisa membahayakan kinerja, tujuan, bahan visi misi organisasi yang ingin dicapai. Dalam menghadapi situasi yang membahayakan itu, bila tidak diatasi dengan cepat dan tepat, maka ini bisa berdampak negatif bagi organisasi. Secara garis besar, kerugian yang ditimbulkan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kenyamanan umum yang terganggu, kerugian finansial, serta kerugian reputasi. Tahap utama manajemen krisis yang pertama yaitu pre-krisis. Fase ini menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan pencegahan, termasuk mencari cara untuk mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis. Sedangkan krisis manajemen serta melatih anggota tim agar dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Lawrence Barton menerangkan dengan lengkap apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk manajemen krisis pada bukunya yang berjudul Crisis in Organization 2. Yang kedua yaitu krisis respon. Di fase ini, para manajemen harus bertindak langsung untuk merespon krisis terkait respon krisis yang dilakukan dan dikatakan oleh manajemen saat krisis terjadi. Public Relation atau RR memegang peranan penting dalam merespon krisis tersebut. Salah satunya dengan membantu dan mendampingi proses pengembangan pesan yang dikirim atau disampaikan ke instansi lainnya. Yang ketiga yaitu post-krisis. Setelah krisis, perusahaan atau organisasi dapat kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Meski krisis bukan lagi menjadi poin utama dalam perhatian manajemen, tapi perhatian lebih lanjut tetap dibutuhkan. Perusahaan diharapkan dapat memenuhi komitmen yang dibuat saat krisis terjadi. Saat ini dilakukan pemberitahuan informasi lebih lanjut dibutuhkan untuk disebarkan ke masyarakat atau pihak terkait. Selain itu, sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan dapat mencari cara untuk persiapan yang lebih baik pada krisis di masa depan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi Pristiva. Praktisi public relation berpengalaman dan para akademisi telah merangkum nilai-nilai apa saja yang mesti dipegang suatu perusahaan ketika merespon sebuah krisis. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah cepat, akurat, dan konsisten. Saat krisis terjadi, publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Ketika suatu organisasi yang dilanda krisis tidak berbicara ke media, maka orang lain di luar organisasi dengan senang hati akan menyampaikan pendapatnya ke media. Hal itu tentu harus dihindari. Oknum tersebut bisa saja memberi informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk merespon krisis dengan cepat. Pesan kunci yang disampaikan oleh organisasi juga perlu memberikan isi yang akurat dan disampaikan dengan konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini adalah jangan sampai anggota organisasi memberikan informasi yang berbeda dengan anggota lainnya.
Semua harus sepakat untuk menyampaikan satu suara. Usaha untuk membentuk pesan kunci konsisten yang termasuk ke dalam bentuk manajemen krisis. Lalu, siapa saja yang seharusnya menjadi juru bicara organisasi? Di antaranya adalah CEO. Dalam krisis tingkat parah atau melibatkan cedera atau kematian, CEO harus menjadi wakil organisasi untuk segera bertindak dan mengklarifikasi serta menyatakan tanggung jawabnya untuk korban. Yang kedua adalah public relation atau PR. PR adalah pilihan yang sangat baik sebagai wakil organisasi di jam-jam pertama saat krisis terjadi dan wartawan mulai berdatangan. Namun PR tidak harus menjadi suara tunggal sebuah krisis. Sebaiknya dengan orang dalam divisi PR menjadi anggota dari tim manajemen krisis, terutama saat krisis komunikasi sangat diperlukan. Yang terakhir adalah jajaran manajemen. Jika orang PR diperlukan untuk memberikan informasi pada jam-jam pertama saat krisis, jajaran manajemen dapat mengambil alih di jam-jam berikutnya. Jika diperlukan, jajaran manajemen dapat menjadi juru bicara saat krisis sedang berlangsung. Baru pada saat jumpa pers, CEO dapat tampil sebagai juru bicara. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih.